Selamat pagi anak-anak semuanya, tentunya kelas 5 ya. Pagi ini kita selalu sehat, tetap semangat ya. Meskipun kita belajar secara daring, tapi kita harus tetap semangat. Nah, pagi ini Melani akan menjelaskan pembacaan 5. Coba dibuka halaman 100. Nah, halaman 100 ya anak-anak ya. Terus bentar ya. Halaman 100 ini kamu lihat, coba Melani akan menjelaskan tentang organ gerak manusia ya, organ gerak manusia di sini ya. Bentar. Nah, mungkin kalian pernah mengalami sakit, yaitu sakit nyeri, yaitu nyeri otot. Nah, kalau kalian pernah merasakan sakit nyeri otot itu, mungkin kalian tidak pernah olahraga. Nah, olahraga itu sangat penting sekali anak-anak ya bagi tubuh kita. Nah, kalau kita tidak pernah olahraga maka kita akan sering mengalami nyeri. Nah, di sini Melani akan memberikan penjelasan yaitu tentang ini nyeri otot. Nah, di sini mungkin kalian pernah merasakan sakit pada organ gerak ya, mungkin dapat terjadi apabila saat kamu lakukan saat merasakan sakit atau nyeri tersebut. Nah, nih. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu menjelaskan gangguan pada organ gerak manusia. Nah, tentunya dari ini kita bisa melihat gambarnya itu ini. Nah, ini nyeri otot adalah berolahraga sebabkan otot tubuh yang sedikit mengalami gangguan. Untuk mencegahnya, kamu perlu melakukan pemanasan yaitu sebelum berolahraga. Nah, olahraga di sini kamu bisa melakukan olahraga yang ringan-ringan saja. Contohnya seperti ini, misalkan kamu menggerakkan tangan kamu ke samping, kemudian terus ada lagi gerakan sedikit kakinya ditarik ke belakang terus tangannya ke depan. Ada lagi yang ini kakinya diangkat satu, dipegang. Nah, terus ada kelanjutannya, ini kalian bisa melakukan olahraga yang ringan-ringan seperti ini aja. Nah, namun kamu perlu mengetahui beberapa macam kelainan pada otot manusia. Contohnya apa kira-kira? Ayo. Nih. Saya melanjutkan. Kalau kita itu sering berolahraga tentunya akan menjadi sehat. Nah, di sini yang kedua Melani akan menjelaskan tentang gangguan pada organ gerak manusia. Pertama yaitu tetanus. Nah, tetanus merupakan suatu kondisi ketegangan otot yang terus-menerus karena adanya infeksi bakteri Clostridium. Nah, Clostridium tetani. Nah, tetani ya, itu penyakit tetanus dapat dicegah dengan vaksin DPT atau menutup luka. Nah, anak-anak bisa melihat gambarnya. Kalau kita mungkin berjalan mungkin waktu ke kebun atau kemana, kalau kita tidak pakai sandal atau alas kaki mungkin akan kena mungkin ada potongan pecahan-pecahan kaca atau paku kita injak. Nah, ini bisa terjadi, kaki kita akan menjadi luka dan mengalami tetanus ini. Nah, untuk mencegahnya ini tadi yaitu dengan vaksin DPT atau menutup luka. Nah, itu ya. Karena apa? Karena kita selain itu selalu jaga kebersihan dengan cara menutup luka tadi. Nah, ini cara menutup luka dengan apa? Yaitu dengan perban agar bakteri tidak masuk dan menyebabkan infeksi. Jadi kalau kita menjaga kaki kita dengan baik, atau kalau berjalan harus kita menggunakan alas kaki, sandal atau sepatu, tentunya kita akan terhindar dari namanya tetanus itu tadi. Jadi kalau kita menginjak apapun akan terselamatkan oleh alas kaki tadi. Dan yang kedua, Melani akan menjelaskan tentang kram otot. Nah, mungkin kalian pernah kan mengalami kram otot.
Kram otot ini terjadi karena otot berkontraksi, ya, berkontraksi atau menegang secara tiba-tiba. Nah, mungkin kalian pernah mengalami. Mungkin saat kamu biasanya setelah olahraga. Nah, olahraga kalau kalian tidak melakukan secara bagus, mungkin akan terjadi kram ini. Nah, kram berlangsung selama beberapa menit biasanya, ya. Cara yang dapat dilakukan untuk menangani kram adalah dengan mengompres dengan air hangat dan pemijatan. Tapi kalau kalian sendiri mungkin tidak bisa melakukannya, ya, kalau mencari air hangat, kalau tidak ada yang kita minta tolong, tentunya mungkin kesulitan untuk mengambil air hangat tadi. Otomatis kita dengan secara tidak langsung bisa melakukan pemijatan. Nah, pemijatan tapi dengan cara hati-hati, ya anak-anak, ya. Itu kalau ada orang baru bisa kita minta tolong untuk mencarikan air hangat untuk mengompres kaki yang kram tadi itu. Nah, sekarang kamu juga coba halaman 101 tadi, kita lanjutkan materinya, yaitu yang ketiga itu kaki terkilir. Nah, kaki terkilir di sini adalah terkilir itu cedera yang terjadi saat pergelangan kaki berputar atau terpelintir dalam posisi yang salah. Nah, hal tersebut bagaimana? Bisa mengakibatkan otot persendian menjadi merenggang atau sobek. Nah, bagaimana cara menanganinya? Yaitu dengan mengompresnya memakai air es. Nah, itu caranya anak-anak, ya, kalau kaki kita terkilir. Situ. Jadi mungkin dalam pergelangan itu persendian pergelangan kaki ini akan bisa teratasi kalau terjadi terkilir, itu dengan cara mengompres dengan air es tadi. Kemudian kita lanjut materi berikutnya, itu yang pembahasan yang nomor 4, yaitu polio. Polio itu suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Nah, penyakit ini dicegah dengan memberikan imunisasi pada bayi dan anak-anak. Nah, ini percaya bahwa kalian mungkin masih kecil sudah mendapat imunisasi tentang polio. Nah, itu apa gunanya? Yaitu untuk mencegah supaya otot tadi tidak terserang oleh virus polio. Polio itu bisa melumpuhkan tulang, ya, bisa melumpuhkan kaki kita tidak bisa jalan, itu karena tadi adanya virus polio tadi. Nah, itu anak-anak akibatnya. Ya, untung sekarang sudah canggih, ya, tentang kesehatan. Jadi mungkin mama papa kalian atau mungkin yang di rumah sudah tahu kalau masih bayi itu semua dapat imunisasi. Untuk apa? Untuk mencegah kesehatan kita semua itu. Nah, sekarang kita bisa tadi kan sudah bisa melihat gambarnya tadi. Sekarang kita bersama-sama melihat yang berikutnya, yaitu pembelajaran 5 tadi menjelaskan tentang gangguan pada organ gerak manusia. Nah, kalau waktu kita bisa ketemu, ya, kita bisa bersama teman sebangku, mungkin bisa membuat poster tentang macam-macam gangguan pada otot. Nah, itu. Lalu bisa memberikan penjelasan mengenai kelainan tersebut dan cara mengatasinya, serta bisa membuatkan gambar-gambar yang mendukung isi poster tadi supaya supaya kita dapat memahami itu. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat karangan, ya, tapi anak-anak bisa melihat dalam buku teksnya
judul karangan tadi yaitu Penyembuh Sakit Otot Alami. Kamu lihat di bukumu, kamu buka halaman buku 102. Nah, itu ada suatu paragraf ya, suatu contoh paragraf yaitu judulnya Penyembuh Sakit Otot Alami. Nah, kamu lihat gambarnya di situ. Kemudian kamu baca sejenak supaya kamu bisa melihat tulisan. Nah, ini tulisan atau ide pokok pada masing-masing paragraf dalam teks tersebut. Nah, ya, ini tadi. Nah, karangannya yaitu dengan tema apa? Tanaman obat di sekitar kita. Nah, dan nanti kamu gunakan ide pokoknya. Pertama, ide pokok paragraf 1 yaitu membahas satu tanaman obat dan kandungan dalam tanaman obat tersebut. Kemudian yang kedua, ide pokok paragraf. Nah, yaitu paragraf kedua yaitu menyebutkan manfaat tanaman obat. Dan yang ketiga, ide pokok paragraf ketiga menjelaskan manfaat lingkungan sekitar bagi kesehatan tubuh. Nah, mungkin dari teks ini memang ini akan membacakan sekilas tentang penyembuh sakit otot alami ya. Saya bacakan sebentar. Setiap saat kita bergerak, kita menghabiskan waktu bermain, belajar, berjalan, ataupun duduk, dan semua kegiatan ini dapat menyebabkan rasa sakit atau kaku pada tubuh kita. Rasa nyeri itu biasanya mengenai otot dan tentunya menghambat aktivitas kita sehari-hari. Lalu apakah yang menyebabkan otot kita nyeri saat beraktivitas? Nah, tuh. Jadi memang ini membacakan sepenggal satu paragraf saja ya. Tuh, jadi nanti kamu bisa melanjutkan membacanya teks tadi. Itu ada di situ ada gambar jahe dan kunyit, itu berkhasiat untuk sebagai anti peradangan otot. Nah, tuh. Kemudian kita lanjut saja, nanti kamu bisa membuat paragrafnya, sudah bisa membuat paragraf 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Sekarang kita langsung ayo berkarya membuat gambar cerita. Lanjut ya. Nah, di sini tentunya anak-anak bisa membuat gambar cerita. Contoh gambar cerita yang banyak digemari anak-anak adalah komik. Nah, komik itu ada kan satu cerita yang berurutan kan, ada tokoh-tokohnya yang digambarkan dalam suatu cerita. Nah, mungkin kamu bisa melihat di sini ada komik. Itu ada beberapa jenis komik. Pertama, komik strip. Nah, itu ya. Komik strip itu komik strip. Dalam komik strip hanya tersedia beberapa kotak gambar, namun tetap menyatakan sebuah gagasan. Nah, ini kamu lihat, coba gambar pertama ini gambar apa kira-kira anak-anak tebak itu ya. Terus gambar kedua. Nah, selanjutnya kamu sampai ini ya, sampai terakhir apa gambarnya, maksudnya ini. Nah, itu termasuk hanya beberapa kotak saja sebagai untuk jenis tentang komik strip. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah ini coba kita sudah bisa membuat gambar cerita. Contohnya gambar cerita itu yang banyak digemari anak-anak tadi adalah komik, karena terdapat tokoh-tokoh. Mungkin anak-anak tahu kan tokoh-tokoh komik itu. Di sini ada gambar Superman, super tema. Kalau ini super tema ya. Mungkin ada Batman, ada lagi tokoh-tokoh dalam komik. Kalian mungkin bisa mencari tentang yang suka buku komik, mungkin sampai seri ya, serinya sampai karena kamu senang koleksi buku komik, mungkin serinya sudah lengkap. Nah, di sini. Yang kedua yaitu komik dalam bentuk buku. Nah, komik dalam bentuk buku itu komik yang dikemas dalam buku ini menampilkan sebuah cerita yang utuh. Nah, jadi kita bisa dapat menemukan bahwa komik dalam
Buku biasanya memiliki banyak seri yang sudah disampaikan Nani tadi, bahwa komik itu biasanya berseri-seri ya. Namun ada pula komik yang tidak memiliki seri dan menampilkan cerita yang tidak saling berkaitan. Ada satu buku komik dengan buku komik berikutnya, biasanya seperti itu. Jadi mungkin kalian yang kalau senang betul koleksi serinya sampai banyak. Terus kalau tidak mungkin hanya sepenggal gitu aja. Yang ketiga, jadi ini tadi Melani telah menjelaskan komik dalam bentuk buku ya itu. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga, itu komik berbentuk humor dan petualangan. Nah, petualangan, tahu kan apa itu petualangan? Nah, artinya yaitu kata humor. Nah, komik berbentuk humor dan petualangan, yaitu arti kata humor artinya mengandung lelucon atau kelucuan. Nah, komik humor adalah komik yang terdapat humor. Nah, di sini ada yaitu komik humor, yaitu mengandung kelucuan yang dibuat oleh penulis sehingga kelucuan tersebut ditampilkan dalam bentuk kata atau gambar. Nah, alur ceritanya pun juga bermacam-macam, mulai dari menghadapi aksi penjahat hingga mencari harta karun. Nah, itu kamu lihat. Mungkin saya besarkan lagi sedikit ya anak-anak ya, untuk membesarkan. Nah itu. Tapi itu ada kata-kata, tapi ternyata Andi menolak. Nah, itu contoh sebuah komik. Itu yang ada yang ketawa, sorry aku sudah gabung dengan mereka. Ya, itu ya anak-anak ya. Jadi kalau kita melihat komik yang humor, lucu, ada dalam petualangan, mungkin kita bisa ketawa juga meskipun hanya membaca ya. Nah, karena apa? Komik berbentuk humor itu bisa orang yang bacanya bisa tertawa juga karena apa? Lucu, mungkin dari gambarnya ya. Terus karikaturnya itu, komiknya itu lucu sekali. Nah, ini langsung ada yang nama Wanda mencari teman lain. Iya, telat juga. Wanda mulai cemas, tim mereka kurang satu orang. Bagaimana ini? Nah, itu kelihatannya kalau Muni bagaimana ini, itu lucu sekali kan, mulutnya seperti itu. Nah, karena apa? Humornya tadi, komik yang mengandung humor tadi, gambarnya seperti ini. Nah, itu anak-anak ya, supaya mereka bisa yang orang yang membacanya juga ikut ketawa. Ini saya lanjutkan, ada lagi ceritanya. Rica saja ya kita untuk latih dia sebentar. Nah, itu tuh coba sebentar ya. Tadi sudah selesai. Nah, kita bisa lanjut. Coba sebentar. Nah, tadi ini. Nah, gambarnya sudah tadi bentuk komik yang berbentuk humor dan petualangan tadi seperti itu tadi. Jadi kalau kita membaca atau melihat gambar yang lucu akan tertawa juga ya anak-anak ya, gitu. Jadi intinya komik humor itu komik yang mengandung humor atau mengandung kelucuan. Nah, komik humor adalah komik yang terdapat humor dan hal-hal yang dianggap lucu oleh penulis. Kemudian kelucuan tersebut ditampilkan dalam bentuk kata atau mungkin kalimat-kalimatnya ya, gitu. Demikian pula dari sisi gambarnya yang menampilkan gambar dengan proporsi yang aneh. Nah, anak-anak kan sudah tahu karikatur itu. Ya, jadi karikatur itu gambarnya tidak sesuai dengan objeknya. Mungkin adanya seperti itu, kalau kepalanya besar, kakinya kecil. Nah, itu bisa membuat kita tertawa ya anak-anak ya. Demikian pula dari sisi gambarnya menampilkan dengan gambar yang tadi, yang aneh tadi, yang berbeda dengan komik petualang. Kalau komik petualangan yang menampilkan kisah petualangan, itu para tokoh-tokohnya yang mulai dari menghadapi aksi dari penjahat. Nah, mungkin mencari harta karun dan masih banyak lagi. Jadi anak-anak bisa melihat seperti ini. Nah, itu ya.
lanjut lagi. Nah, sekarang kita bisa membuat gambar cerita. Jadi kamu bisa mencari ide-ide atau gagasan, mungkin tanaman obat yang akan menjadi tokoh-tokoh dalam cerita. Mungkin kalimat yang akan dipergunakan dalam percakapan antar tokoh itu bisa. Nah, bagaimana anak-anak untuk melakukannya? Yaitu anak-anak bisa melakukan di kertas gambar 4A, lalu warnai dengan rapi. Jika selesai, kalian bisa itu simpan dulu, karena kalau sekarang tidak memungkinkan untuk menempelkan di dinding kelas ya, itu anak-anak. Sekarang ayo merangkum. Jadi apa yang sudah kita pahami hari ini, yaitu anak-anak tadi sudah mendengarkan tentang penjelasan gangguan pada organ gerak manusia, yaitu contoh gangguan otot. Kemudian yang sudah kita pahami tadi, membuat karangan dengan mengembangkan ide pokok. Yang berikutnya itu membuat gambar cerita, yaitu macam-macam komik. Nah, dari situ anak bisa melakukan dengan baik ya. Nah, nih.